Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Esti Kalila, dan di video kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai suatu materi di mata pelajaran Matematika Wajib yang dipelajari di kelas 12 SMA, yaitu materi transformasi fungsi. Sebelum kita masuk ke materi transformasi fungsi, kita akan mereview sedikit materi mengenai fungsi, pengertiannya, bentuk umumnya, dan jenis-jenisnya. Langsung saja kita ke review materinya. Fungsi. Pengertiannya adalah fungsi adalah aturan khusus di mana domain memiliki pasangan tepat satu pada kodomain. Yang ditulis sebagai F, yaitu A berpasangan tepat satu kepada B. F ini sebagai fungsi, A sebagai domain yang mempunyai pasangan tepat satu kepada B atau sebagai kodomain. Selanjutnya, kita akan mereview jenis-jenis fungsi. Jenis-jenis fungsi ada 4, yaitu fungsi konstan, fungsi linier, fungsi kuadrat, dan fungsi identitas. Setelah kita mereview sedikit materinya mengenai pengertian fungsi, bentuk umumnya, dan jenis-jenisnya, barulah kita memasuki materi utama kita, yaitu transformasi fungsi. Nah, transformasi fungsi ini adalah perubahan posisi grafik suatu fungsi dari bentuk asalnya tanpa mengubah bentuk dasarnya. Transformasi fungsi ini juga memiliki 4 jenis nih teman-teman, yaitu translasi atau pergeseran, refleksi atau pencerminan, rotasi atau perputaran, dan dilatasi atau perbesaran atau pengecilan. Langsung saja kita memasuki jenis yang pertama, yaitu translasi. Nah, translasi ini adalah transformasi pergeseran, di mana objek yang digeser berupa kurva atau fungsi. Translasi juga memiliki bentuk umum yang ditulis sebagai A yang mempunyai titik X, Y ditranslasikan melalui A, B yang akan menjadikannya sebagai A aksen atau bayangannya. Sehingga A aksen ini diperoleh dari X ditambah A, Y ditambah B. Nah, dari bentuk umum ini juga terdapat bentuk fungsi translasinya, yakni Gx sama dengan Fx dikurang A ditambah B. Setelah kita mengetahui pengertian, bentuk umum dan bentuk fungsinya, kita akan langsung saja memasuki ke contoh soalnya. Di sini kita memiliki dua contoh soal, saya akan menjelaskan salah satu di antara keduanya, yaitu yang ini. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x dikurang 1. Tentukan persamaan fungsi baru jika grafik digeser ke kanan 3 satuan dan ke atas 2 satuan. Nah, dari soal ini kita dapat mengetahui bahwa A-nya adalah 3 satuan, berarti A-nya adalah 3, dan B-nya adalah 2. Langsung saja kita ke penyelesaiannya. Kita tulis fungsi awalnya yaitu fx sama dengan 2x kurang 1. Nah, kita sepakati tadi di bentuk umumnya akan dapat fungsi translasinya yaitu Gx sama dengan fx kurang A ditambah B. Kita akan gunakan bentuk fungsi translasinya di sini. Nah, kita ketahui bahwa A-nya tadi adalah 3 dan B-nya adalah 2. Jadi kita masukkan angka A dan B-nya ke dalam bentuk fungsi translasinya. Sehingga jadilah Gx sama dengan X kurang 3 ditambah 2. Selanjutnya adalah Gx dimasukkan angka dari Gx sama dengan X kurang 3 tambah 2 ini ke dalam fungsi awalnya. Jadinya Gx sama dengan 2 dikali X kurang 3 kurang 1 ditambah 2. Sehingga hasilnya 2x, yaitu 2 dikali X. 2x kurang 3 ini dikalikan ke dalam, jadi 2 dikali X dan 2 dikali 3. Sehingga dapatlah 2x dikurang 6 dikurang 1 ditambah 2. Sehingga fungsi akhir atau Gx-nya adalah 2x dikurang 5. Itu adalah jawaban akhir dari soal yang kedua tadi, yang fx sama dengan 2x dikurang 1. Selanjutnya, jenis transformasi fungsi yang kedua adalah refleksi atau transformasi pencerminan, di mana objek yang dicerminkan dapat berupa fungsi atau kurva dengan pencerminan X sama dengan H dan Y sama dengan K. Sehingga bentuk persamaannya pada sumbu X, X aksen diperoleh dari 2H dikurang X, sehingga Gx atau fungsi akhirnya menjadi F 2H dikurang X. Sedangkan pada sumbu Y,
Y bayangan atau Y aksen diperoleh dari 2K dikurang Y, sehingga fungsi akhirnya menjadi 2K dikurang fx, atau dikurang dengan fungsi awalnya. Kita masuk saja ke contoh soalnya. Nah, di sini kita mempunyai dua contoh soal. Saya akan menjelaskan salah satu di antara keduanya, yaitu yang ini. Diketahui fungsi fx sama dengan 3x tambah 4. Tentukan persamaan fungsi hasil refleksi terhadap sumbu x dengan h sama dengan minus 2. Nah, di bentuk persamaannya kita mengetahui bahwa x sama dengan h. Dan untuk mendapatkan x bayangan diperoleh dari 2h dikurang x. Sehingga dapatlah rumus ini, fungsi akhir atau gx sama dengan f 2h dikurang x. Rumus inilah yang akan kita pakai di contoh soal yang akan kita kerjakan. Nah, penyelesaiannya adalah yang pertama-tama kita tulis dulu fungsi awalnya, yaitu fx sama dengan 3x tambah 4. Kemudian kita masukkan rumusnya, karena tadi dikatakan tentukan persamaan fungsi hasil refleksi terhadap sumbu x. Jadi kita gunakan rumus yang ini. Gx sama dengan f 2h dikurang x. Diketahui bahwa h-nya adalah minus 2. Jadi kita masukkan hanya ke dalam rumus, sehingga dapatlah Gx sama dengan f 2 dikali minus 2 dikurang x. Kemudian Gx sama dengan f hasil dari 2 dikali min 2 adalah min 4 dikurang x. Nah, ketika kita sudah mendapatkan Gx sama dengan f min 4 kurang x, kita masukkan kepada fungsi awalnya yang 3x kurang 4. Dapatlah dia Gx sama dengan 3 dikali min 4 kurang x ditambah 4. Dapatlah fx sama dengan 3 dikali min 4 sama dengan min 12. 3 dikali min x sama dengan min 3x. Jadinya min 12 dikali 3x tambah 4. Fx-nya adalah, hasil dari fx-nya adalah min 3x ditambah 8. Lanjut saja kita ke jenis transformasi fungsi yang ketiga, yaitu rotasi. Rotasi adalah transformasi perputaran di mana objek yang diputar dapat berupa fungsi atau kurva. Jika sebuah grafik fungsi dirotasi, maka persamaan fungsinya akan berubah. Nilai rotasi pada titik pusat 0,0. Nah, di sini ada dua, yaitu rotasi searah jarum jam dan rotasi berlawanan arah jarum jam. Rotasi searah jarum jam, rotasinya sebesar 90 derajat, maka titik x, y akan berubah menjadi y, min x. Sementara ketika rotasinya sebesar 180 derajat, titik x, y akan berubah menjadi min x, min y. Dan ketika rotasinya sebesar 270 derajat, maka yang awalnya x, y akan berubah menjadi titik min x, y. Min y, x. Nah, ketika kita sudah mendapatkan nilai rotasinya yang searah jarum jam, maka nilai fungsi transformasinya di titik 90 derajat atau 270 derajat adalah y sama dengan min fx. Kemudian, nilai rotasi pada titik pusat 0,0 ketika dia berotasi berlawanan arah jarum jam. Ketika dia rotasinya sebesar 90 derajat, titik yang awalnya x, y akan berubah menjadi min y, x. Titik yang awalnya sedangkan pada rotasi sebesar 180 derajat, titik yang awalnya x, y berubah menjadi min x, min y. Sedangkan ketika dia berotasi sebesar 270 derajat, maka titik yang awalnya x, y akan berubah menjadi y, min x. Maka nilai fungsi transformasi pada titik 90 derajat atau 270 derajat adalah, maaf teman-teman, di sini sepertinya saya salah mengetik. Harusnya titik 180 derajat atau minus 180 derajat adalah y sama dengan min f min x, bisa juga min x sama dengan f min y, atau x sama dengan min f min y. Selanjutnya langsung saja kita masuki ke contoh soalnya. Di sini saya akan menjawab
Dari contoh soal yang pertama. Kita akan menyelesaikan contoh soal yang pertama, yaitu tentukan bayangan dari garis Y sama dengan 2X tambah 1 setelah dirotasi sebesar 30 derajat terhadap titik pusat 0,0. Langsung saja kita ke penyelesaiannya. Dijelaskan bahwa titik X, Y akan dirotasikan sebesar 30 derajat menjadi X aksen, Y aksen. X aksen sama dengan min Y, dan Y aksen sama dengan X. Kemudian substitusikan ke persamaan. Y sama dengan 2X tambah 1. Y sama dengan 2X tambah 1 adalah fungsi awalnya atau persamaan awalnya yang terdapat di soal. Kemudian menjadi X aksen sama dengan 2Y aksen ditambah 1 dan X aksen sama dengan min Y ditambah 1. Jadi bayangan dari Y sama dengan 2X tambah 1 adalah Y sama dengan min X tambah 1. Lanjut saja kita ke transformasi fungsi yang terakhir adalah dilatasi. Jadi dilatasi ini adalah transformasi perubahan ukuran, yang mana dia memperbesar atau memperkecil grafik dan kurva. Nah, jika sebuah grafik fungsi didilatasikan, maka persamaan fungsi tersebut akan berubah. Bentuk umum dilatasi dapat dituliskan dengan X sama dengan Kx, yang mana K sebagai skala dikalikan dengan X-nya. Maka X aksen atau X bayangannya menjadi X per K, yaitu X dibagi dengan skala. Sementara Y sama dengan skala dikali Y, kemudian Y aksen atau Y bayangannya akan menjadi Y dibagi dengan skala. Maka dapat kita simpulkan bahwa Gx atau fungsi akhir sama dengan K atau skala dikali F X per K atau skala. Langsung saja kita masuki ke contoh soalnya. Di sini saya akan menjawab contoh soal yang ini. Tentukan persamaan bayangan kurva Y sama dengan 4X kurang 3 jika didilatasi terhadap pusat O 0,0 dengan faktor skala K sama dengan 3. Nah, penyelesaiannya adalah yang pertama-tama kita tulis dulu persamaan awalnya, Y sama dengan 4X kurang 3 dengan skala sama dengan 3. Nah, karena kita ketahui bahwa X aksen sama dengan skala dikali X, maka X akan menjadi X aksen atau X bayangan dibagi dengan K. Begitu pula dengan Y aksen adalah K atau skala dikali Y, maka Y sama dengan Y aksen atau Y bayangan dibagi dengan skala atau K. Nah, akan kita substitusi ke persamaan awal. Y aksen per 3 sama dengan 4 dikali X aksen per 3 dikurang 3. Nah, hal tersebut akan dikalikan dengan 3, maka Y aksen sama dengan 4X aksen dikurangi dengan 9. Maka jawaban akhirnya adalah Y sama dengan 4X kurang 9. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat kepada teman-teman semuanya. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.